Jadi Nabi meninggal itu usia Ibnu Abbas namanya radhiyallahu taala anhu masih 13 tahun, tapi beliau sudah hafal Al-Qur'an dan hafal Al-Qur'an dengan maknanya, dengan tafsirnya, dengan takwilnya, plus hafal dari Nabi 2000 hadis. 13 tahun. Oh, ya. Kemudian ada lagi selain Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ada sahabat Anas bin Malik. Ya, Anas ini pernah jadi asisten Nabi selama 10 tahun. Ya, jadi ahli Al-Qur'an, ahli ilmu, hidupnya melayani Nabi, mendapatkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendampingi Nabi jadi asisten selama 10 tahun. Jadi, kalau kita urutkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ada lagi siapa tadi? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya, Abu Hurairah itu mu'allaf masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Nah, jadi tahun ke-7 Hijrah, beliau itu senang ilmu, senang mencari, kemudian mendengar informasi ada seseorang yang disebut sebagai Nabi di Madinah. Datanglah ke Madinah, belajar dengan Nabi, masuk Islam, kemudian senang ilmu, menuntut ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi masuk Islamnya 3 tahun, tapi karena senang ilmu, hafal Quran, hafal kurang lebih sampai ribuan hadis. Ada yang mencatat sampai 7.000 hadis. Ya, sahabat Abu Hurairah. Ya, ada yang tahu nama aslinya? Namanya Abdurrahman bin Sahr. Ya, Abdurrahman bin Sahr. Jadi sebutan kunyahnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita urut lagi ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Siapa lagi? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Siapa lagi? Anas bin Malik. Siapa lagi? Abu Hurairah. Siapa lagi? Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Siapa lagi kira-kira? Ada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Jadi bisa kita bayangkan orang-orang hebat pembelajar di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meriwayatkan hadis ini dari Nabi. Dan inilah rahasia salah satunya kenapa kalangan sahabat ini jadi orang-orang ahli ilmu terbaik di zamannya. Ya, coba lihat yang meriwayatkannya khusus para ahli ilmu, ulama-ulama hebat. Dan dapat ujangan dari Nabi, hadis ini mereka semua meriwayatkan. Jadi walaupun nanti ada yang meneliti sanadnya, ada yang melihat lemah, tapi karena yang meriwayatkan banyak saling menguatkan, para ulama mengambil hadis ini sebagai pijakan. Ya, bunyi hadisnya kurang lebih demikian. Qala haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man hafidha ala ummati arba'ina haditsan min amri dinihim aw min amri diniha." Perhatikan kalimatnya. Ya, lihat baik-baik. Ba'athahullahu yaumal qiyamati min zumratil ulama wal fuqaha. Dalam riwayat lain, ba'athahullahu yaumal qiyamati faqihan alima. Man hafidha ala ummati atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapapun. Nah, ini kalau pakai man itu tawarannya terbuka untuk setiap kita. Nah, ini kalau ayahnya nanti saya beri rahasia di akhir ya. Ada ayahnya atau ini anak-anak, santiwan, santiwati, semua kita. Kalau ada kata man itu artinya Nabi menawarkan kepada kita langsung. Mau enggak gitu kan? Nah, mau enggak nih? Ada Ghazi, mau enggak Ghazi itu? Tariq, mau enggak Tariq? Gitu. Rama, mau enggak tuh? Amil, Haqi, mau enggak? Husain. Man hafidha ala ummati, siapapun di antara umatku yang bisa hafal. Nah, menggunakan kata hafidha itu bukan hanya hafal. Hafidha itu hafal dan menjaganya. Nah, sekarang orang yang menghafal Quran ya disebut dengan hafidh, dulu hamil. Hamilul Quran, ya, yang mengandung Quran, hafal Quran dibawa dalam dirinya. Nah, kalau dijaga, hafidh, hafal, dijaga hafalannya, dipraktekkan dalam hidup. Nah, man hafidha ala ummati, siapa yang hafal di antara umatku dan menjaga hafalan itu
dipraktekkan dalam hidupnya. Arba'ina haditsan, 40 hadis. Ada berapa hadis? 40, ya. Nah, Nabi menawarkan pada kita semua, siapa di antara umat Nabi yang mau menghafal, menjaga, mengamalkan 40 hadis min amri dinihim atau min amri diniha, ya, yaitu hadis terkait dengan pokok-pokok dalam Islam. Nah, jadi di dalam Islam itu nanti kalau kita keluarkan Qur'annya 114 surah, 30 juz, hadisnya ribuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang ribuan ini ada 40 yang pokok. Al-Qur'an itu 114 surah, di antara 114 surah ada satu induknya. Ada satu intinya. Surat apa kira-kira? Al-Fatihah yang kita baca tiap hari 17 kali. Diulang-ulang 7 ayat. Itu inti Al-Qur'an itu di Al-Fatihah. Ya, kalau hafal Al-Fatihah, paham Al-Fatihah, mengamalkan Al-Fatihah, itu nanti seperti Quran berjalan. Dan akan dimudahkan, ya, surat-surat yang lainnya. Jadi kalau Al-Fatihahnya benar, mengamalkan isinya, itu mudah menghafal surat-surat yang lainnya. Hadis juga begitu. Dari ribuan hadis itu ada 40 yang pokok. Kalau kita hafal 40 ini, mengamalkan isinya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'athahullahu yaumal qiyamati, orang ini akan dibangkitkan saat hisab di hari kiamat. Jadi kiamat terjadi, ya. Semuanya habis, meninggal. Nah, itu namanya Mas Maul tuh. Maul juga meninggal, ya. Nah, nanti semua meninggal. Begitu selesai semua habis, kemudian dibangkitkan di hari kiamat. Begitu bangkit, yang hafal 40 hadis ini, mengamalkannya, menjaganya, dibangkitkannya spesial oleh Allah. Ba'athahullahu yaumal qiyamati min zumratil ulama, dibangkitkannya, digolongkan di kalangan para ulama. Nabi Muhammad dibangkitkan duluan sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat. Nanti setelah itu, ya, ada kalangan-kalangan tertentu, kalangan nabi, orang-orang soleh. Nah, kalangan ulama ketika dibangkitkan, di antara kalangan ulama itu, misalnya alim fulan, alim fulan, alim fulan, kalangan sahabat, kalangan tabi'in, sampai ke kalangan kita sekarang misalnya. Nanti ada yang ikut bangkit di kalangan itu. Siapa dia? Ya, dialah salah satunya yang hafal, menjaga dan mengamalkan 40 hadis pokok ini. Nah, jadi pas hari kiamat bangkitnya nanti sama para ulama, di golongan ulama. Ya, jadi yang senang-senang ngaji, cinta ulama, hafal terutama 4 hadis ini, nanti begitu bangkit sama ulama yang dibangkitkannya. Ya. Ada lagi wal fuqaha, dengan para ahli fikih juga. Kita ngaji misalnya belajar fikih Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Fikihnya Imam Ahmad misalnya, fikih Imam Malik, fikih Imam Abu Hanifah. Begitu kita dibangkitkan di hari kiamat, meninggal dibangkitkan. Nah, itu nanti bersama para ahli fikih ini, bersama para ulama ini. Dalam riwayat lain ada yang tersambung sanadnya ke sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ba'athahullahu yaumal qiyamati 'aliman faqiha. Bukan hanya dikumpulkan dengan para ulama dan fuqaha, tapi ada juga di antara mereka yang dibangkitkan jadi alim, jadi faqihnya. Nah, ini nanti ada rahasianya. Rahasianya salah satunya adalah jika ingin mudah jadi seorang alim, faqih, ahli fikih, setelah hafal Quran, mau belajar hadis, mulailah dengan 40 hadis dulu. Ya. Nah, ini saya sering ditanya, ya, ini ada juga jamaah yang sering tanya, Ustadz kalau sudah hafal Quran, hafalannya bagus, terus belajar apa setelah itu? Nah, kalau mengikut kepada hadis ini, kalau ingin selesai Quran, ingin lanjut mendalami inti agama, masuk kepada hadis, maka mulai 40 hadis dulu. Ya, dari sini ternyata sanad hadis ini kemudian ditangkap, diambil oleh para ulama setelahnya. Tadi zaman sahabat dipelajari oleh tabi'in, tabi'in belajar lagi tabi'ut tabi'in dari situ, belajar lagi dari situ, kemudian disampaikan sampai dengan ke kita. Hadis ini diambil oleh para ulama, didalami sampai orang-orang yang mendalami hadis ini ternyata betul jadi ulama hebat di zamannya. Yuk kita ambil contoh ya. Ambil contoh. Ada seorang alim terkenal sampai sekarang,
bukunya, kitabnya banyak dibahas, dipelajari, sampai di antara 40 hadis yang paling terkenal itu banyak ulama yang menulis, tapi punya beliau yang paling viral sampai sekarang. Kira-kira siapa namanya? Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi itu termasuk yang mengambil manfaat dari hadis yang tadi dibacakan. Kemudian beliau pelajari 40 hadis pokok, diamalkan dalam hidupnya, dan jadilah beliau ulama di antara ulama yang paling populer, paling hebat di zamannya, sampai sekarang kitabnya banyak dikaji. Nah, jadi kalau adik-adik termasuk nih yang rame-rame nih, lagi lari-lari itu ya, nah, coba tuh nanti disimak dengan baik tuh ya. Kalau misalnya dipelajari dengan baik, kita ambil, kita siapkan. Malam ini kita bahas Imam Nawawinya saja sedikit. Bagaimana beliau belajar, dibentuk oleh orang tuanya, seperti apa tumbuhnya. Nanti insya Allah besok subuh kalau kita teruskan, kita ambil hadis yang tersambung sanadnya kepada beliau, kurang lebih sebanyak 42 hadis. Imam Nawawi itu nama aslinya Yahya. Ya. Siapa nama aslinya? Yahya rahimahullahu taala. Punya bapak namanya Syaraf. Siapa namanya? Syaraf. Punya bapak lagi Syaraf, punya bapak namanya Murni. Jadi kakeknya Imam Nawawi Yahya namanya siapa? Murni. Yahya bin Syaraf bin Murni. Murni punya bapak lagi namanya Husain. Mana Husain? Ini Husain ya. Husain punya bapak lagi namanya Hasan. Hasan punya bapak lagi namanya Muhammad. Ya. Muhammad punya bapak lagi namanya Al-Hijami. Nah, jadi kalau diurut Yahya bin Syaraf bin Murni bin Husain bin Hasan bin Muhammad bin Al-Hijami. Ya, berasal dari daerah namanya Nawa sehingga disebut An-Nawawi. Ya, itu nama aslinya siapa? Yahya. Cuma karena saking pintarnya, saking viralnya, orang mau belajar. Di mana belajarnya? Di Nawa, ada imam di Nawa. Kalau kita mau melekatkan nama orang kepada tempatnya, tambah alif lam di depannya, ujungnya tambahkan i. Jelas ya? Maka dari Nawa, An-Nawawi. Maka dikenallah sejak saat itu Imam Nawawi, Imam Nawawi, Imam Nawawi. Saking hebatnya beliau ini, lebih dikenal keberkahannya pada tempatnya dibandingkan dengan namanya sendiri. Nah, jadi kalau ditanya siapa ini? Ya, orang hebat itu semakin hebat di masa lalu sampai dengan kini, semakin hebat yang dikenal itu nama asalnya. Ya, sehingga memberikan kesan bahwa bukan hanya dirinya yang bagus, tapi tempatnya pun berkah. Siapa yang pernah dengar Imam Bukhari? Imam Al-Bukhari. Nama aslinya bukan Al-Bukhari, nama aslinya Imam Muhammad. Bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negaranya sekarang Uzbekistan. Jadi dikenal dengan Al-Bukhari, asalnya dari Bukhara. Pernah dengar Imam Tirmidzi? Hah? Ah, itu Tirmidzi itu bukan nama asli. Nama aslinya Muhammad juga. Asalnya dari Tirmidz atau Turmuz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Jadi Imam Nawawi itu nama aslinya Yahya, punya bapak namanya Pak Syaraf, punya kakek namanya Al-Murni. Lahirnya kurang lebih tahun, kalau kita hijriyahkan, kurang lebih 631 hijriyah. Masehinya 1233 Masehi. Abad ke-13 ya, atau abad ke-7 Hijrah, abad ke-13 Masehi. Jadi kalau sekarang tahun 2025, Imam Nawawi lahirnya 1233. Nah, jadi kurang lebih berapa tahun tuh yang lalu ya? Ada 900 tahun yang lalu lebih ya. Nah, kurang lebih. Nah, itu Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi waktu kecil, ini kayak kalian begini. Senangnya ngaji ya, senangnya belajar gitu. Nah, itu. Kemudian senangnya baca Quran. Tuh ya. Saking senangnya baca Quran, senangnya belajar, nah diajak main tuh susah. Nah, ini masih senang main ya, jadi belum bisa Imam Nawawi nih ya.
Nah, olahraga nggak apa-apa, tapi kalau keseringan main, nah itu belum Nawawi namanya. Ya, kalau mau ke Imam Nawawi, belajarnya yang banyak, nah, mainnya boleh sebentar. Olahraga yang kuat untuk mengkuatkan fisik. Karena itu kita bangun jam 3, sholat, belajar sampai jam 9, olahraga sebentar. Supaya apa? Supaya meneladani ulama-ulama terdahulu. Nah, hebatnya begini, ini untuk orang tua nih. Jadi saat dididik Imam Nawawi ini, ayahnya itu profesinya, ya profesi itu pekerjaannya, ya itu punya warung, jaga toko, jaga warung. Punya warung, warung sederhana, jualan di warung itu. Jadi ayahnya biasa saja, ya warung biasa saja, jualan di warung-warung, ya satu warung, punya warung, jagain warung, jualan di situ. Tapi hebatnya, beliau berjualan dengan dasar keislaman yang baik. Beliau bukan seorang kiai, bukan seorang ustadz, tapi terkenal seorang pedagang, punya satu toko. Tapi kalau orang tanya, siapa pedagang paling jujur? Beliau. Siapa pedagang paling zuhud? Beliau. Orangnya sederhana, dan yang paling hebat nih, tolong catat kalimat ini, tidak pernah beliau memberikan makan pada anak-anaknya, terutama Nawawi kecil ini, sampai tumbuh dewasa, sampai dengan meninggal, kecuali dipastikan satu halal yang dikonsumsinya. Yang dimakannya halal. Ya. Jadi selama hidupnya Imam Nawawi itu, selama hidupnya, ya, bisa dipastikan apapun yang dimakan itu yang pertama bersumber dari tangan ayahnya dulu. Sampai meninggalnya, Pak. Jadi Imam Nawawi itu meninggal lebih dulu dibandingkan ayahnya. Ya, usianya sangat muda, 44 tahun, beliau meninggal, ayahnya masih hidup. Jadi disaksikan oleh ayahnya, lahirnya disaksikan, dirawat oleh ayahnya, tumbuhnya dirawat, sampai jadi ulama besar pun ayahnya masih hidup, sampai meninggal pun ayahnya masih menyaksikan dalam meninggalnya. Dan yang paling luar biasa, itu sampai beliau jadi alim hebat pun, tetap makanannya diantarkan oleh ayahnya. Untuk memastikan makanan yang sampai ke anaknya itu halal. Satu. Ya, nah, itu Imam Nawawi. Jadi antum mau bekerja apa saja, silahkan saja. Tapi pastikan yang dibawa itu betul-betul halal. Sampai kepada anak itu halal. Ya, makanya kenapa salah satunya di Mira itu, ketika masuk, anak tidak boleh bawa apa-apa. Ya, makanannya disiapkan, orang tua tidak ada. Ya, bayar ini, bayar itu, dan sebagainya. Ya, disiapkan. Supaya yang pertama kita bisa saring dulu. Semua makanan yang masuk kepada anak itu, insya Allah kita pastikan semua halal dan baik. Nah, karena itu silakan cek orang tuanya, ada nggak perubahan pada anaknya itu selama tinggal di sini. Nah, itu kalau makanannya betul, sumbernya bagus, itu pasti yang pertama ada perubahan pada diri anak itu. Itu awal yang pertama. Ya, karena itu yang dititipkan pada orang tua, terutama para ayah, memastikan pekerjaannya benar, harta yang didapatkan benar, dimasak oleh istrinya benar, dimakan oleh keluarganya benar, itu pasti yang pertama terjadi, Allah jaga keluarga itu, termasuk anak-anaknya, tumbuh dengan baik dan benar. Itu kaidah itu. Itu gak bisa ditawar. Ya, jadi kalau antum misalnya, jangan antum lah ya. Ada misalnya orang tua membawa yang haram aja. Ya, bawa haram aja. Dimasak oleh istri, oleh ibu, dimakan oleh anak, pasti dampak pertamanya terjadi perubahan yang tidak baik pada anak. Jadi kalau ada anak-anak misalnya, mohon maaf ya, ya tumbuh sekarang perilakunya tidak bagus misalnya. Ya, bukan perilaku yang normal, aktif, kadang ingin tanya, kadang ada kenormalan yang berbeda. Ya, saya kurang sepakat kalau ada disebut nakal misalnya, enggak juga, kadang aktif misalnya, lari, jalan ini, yang normal, karena tumbuh reaksi dari dirinya untuk bertanya. Tapi ada yang di luar itu. Ya, mohon maaf, diaturnya sulit luar biasa. Awas, hati-hati itu. Ya, sampai senangnya yang tidak wajar. Ke orang tuanya tidak baik, ya. Ya, sifat-sifat yang kita pahami lah ya, sebagai orang tua. Di luar ini banyak, sekarang ini kalau kalian mau tahu, ya, berita-berita di luar, ada anak-anak dari SD sudah narkoba. Ada yang bunuh temannya itu, naudzubillah min dzalik, ya. Ada yang sudah berzina kecil-kecil itu. Itu kalau ditelusuri, sumber pertamanya pasti ada yang nggak bagus itu. Ya, ada harta yang tidak baik. Ada makanan yang dikonsumsi yang salah itu. Ya, silahkan dicek itu, silahkan dicek. Kalau mau dirilis,
datanya, kemudian kita teliti, ditelusuri, itu hal pertama yang kita dapatkan pasti akan ditemukan sumber pertama dari yang dikonsumsi, dimakan anak itu ada yang tidak baik. Ya, maka belajar dari Imam Nawawi, ayahandanya memastikan bahkan sampai meninggal, itu diantarkan langsung oleh tangan ayahandanya, bahkan disuapi ke Imam Nawawi itu untuk memastikan yang dikonsumsi, yang dimakannya makanan yang halal dari hasil kerja dan keringat ayahandanya. Jelas sampai sini? Ya. Nah, ini tanya aja nih bapak ibunya nih, anak-anak di sini sudah berapa lama kalian di sini? Berapa bulan? 5 ke 6 bulan ya? Nah, coba dicek deh, waktu liburan kemarin ke rumah itu ada perubahan nggak? Coba lihat, insya Allah ada perubahan. Nah, kalau berubahnya kepada yang tidak baik, berarti di sini ada yang salah. Cepat ambil anak bapak ibu, jangan sekolah di sini. Ya, nah, kalau kalian jadi lebih baik, lebih bagus, nah, artinya apa? Artinya harus semangat belajarnya, semangat lebih baik, dan selalu menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu itu. Yang kedua begini, Imam Nawawi makannya nggak banyak. Nah, makannya satu, biasanya roti kering, ya. Kemudian tambah zaitun sedikit, mulai ba'da isya. Ya, beliau makan, ayahnya antarkan, biasa sedikit, tapi tidak harus seperti itu. Oh, besok di Mira makannya roti kering, misalnya kan? Tambah minyak zaitun, nggak begitu juga. Maksudnya ingin menunjukkan makannya nggak berlebihan, makannya tidak berlebihan. Ada riwayat menyebutkan minumnya sebelum subuh, jadi rajin puasa. Nah, jadi yang pertama pastikan yang halal, yang kedua tidak berlebihan. Boleh sesuai selera, tapi jangan berlebihan. Makan kebanyakan, menghafal, tidak fokus, ya. Banyak ngantuknya nanti, banyak capeknya, tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Makan secukupnya. Ya. Ada waktunya makan banyak, ada waktunya makan secukupnya. Coba lihat misalnya Ustaz kalau mengajar, pernah nggak ngajar sambil makan? Atau misalnya minum, walaupun dikasih minum jarang disentuh itu. Paling kalau disentuh sedikit, tapi yang benar, kapan minumnya, kapan makannya. Ya. Nah, makanya biasanya Ustaz agak kurang terbiasa. Buya kurang terbiasa kalau mau ngajar dihidangkan makanan tuh kurang terbiasa. Nah, takutnya apa? Takutnya hidangannya masuk, ilmunya yang keluar sedikit. Ya, jadi kita siapkan kapan makan, kapan istirahat, kapan kita minum. Nah, jadi satu, pastikan halal, yang kedua pastikan yang cukup. Nah, yang ketiga ini yang penting. Ya, ternyata makannya ba'da isya, minumnya sebelum subuh. Penutup minumnya. Artinya apa? Beliau rajin puasa. Ya, rajin apa? Puasa. Jadi kalau kalian nanti, nah ini Rajab kan mulai sedikit-sedikit puasa ya. Nah, kemarin Kamis puasa enggak? Puasa kan? Nah, Seninnya puasa. Nanti Sya'ban, begitu masuk Sya'ban agak banyak puasanya. Agak banyak supaya terbiasa Ramadan. Nanti kalau Ramadan, full kita puasa. Biasanya orang kalau rajin puasa, itu ilmu apapun mudah dipelajarinya. Ya. Imam Syafi'i itu, kalau bulan Ramadan, itu bisa khatam Quran sehari 2 kali. Siang sekali, malam sekali. Tuh. Ya. Padahal hari-hari biasa, sekali khatam. Setiap hari khatam Quran. Sekali. Ramadan itu 2 kali khatam Quran. Dalam sehari. Ya. Itu murajaah dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan. Ini masalah ini, ya jawabannya begini. Kalau ada masalah begini, jawabannya begini. Pernah beliau tidak bisa tidur semalaman saat menginap di rumah muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, tidak tidur semalaman, ternyata ketika bangun subuh itu masih pegang wudu, masih punya wudu. Ternyata malam harinya menyelesaikan 300 masalah. Ya, 300 masalah. Kalau ada begini, ini jawabannya. Kalau ada pertanyaan begini, ini ayat Qur'annya, ini hadisnya, ini fikihnya. 300 persoalan diselesaikan dalam semalam. Oh. Ya? Nah, sanadnya apa? Sanadnya tadi. Ya diingat pesan yang paling penting, jadi disiapkan dulu. Walaupun mohon maaf, ini kita akan menghafal 40 hadis, mau belajar, tapi makanannya nggak halal, nggak masuk juga. Nggak berkah. Ya, hartanya didapatkan dengan cara yang tidak benar, nggak akan berkah. Pintar iya, tapi belum tentu bisa ngamalkan. Silakan ya. Pintar tuh bisa, kalau cuma buat pintar gampang. Gampang. Di barat banyak yang pintar. Ya. Ada banyak
pakar-pakar orientalis namanya, itu belajar keislaman sampai hafal, tapi nggak bisa ngamalkan. Ada Wensing itu, ya. Wensing itu diantara yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Itu kitabnya besar nih. Kalau ini meja dibalik begini, besarnya semeja begini. Itu hampir 5 jilid. Namanya Al-Mu'jam Al-Mufahras fi Al-Fadil Hadis. Indeks tentang hadis Nabi. Salah satu yang mengarangnya bekerja sama nanti dengan salah satu muslim juga, itu ada non-muslimnya. Bisa merumuskan itu tapi nggak bisa mempraktekkan. Ya, jangan dikira ada yang tidak hafal Quran. Mereka ada juga yang hafal Quran, pakar-pakar di bidang Islam itu ada yang hafal Quran, tapi nggak bisa mengamalkan isinya. Nah, jadi kalau belajar dari harta yang tidak bagus, ya, mohon maaf, misalnya ada yang korupsi, anaknya dimakan dari situ, hasil korupsi. Bisa pintar nggak? Bisa, cuma nggak berkah. Pintarnya nanti untuk merusak. Ya, ngamalkan yang baik-baik nggak bisa. Harta riba dipakai misalnya, bisa jadi pintar, bisa. Tapi untuk ngamalkan belum tentu. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi alim yang benar, ya, santri yang sukses, maka pastikan orang tuanya dapatkan dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, supaya nanti selain memudahkan, mengamalkannya mudah. Nah, ini diantara yang mengajar juga sekarang, misalnya, mohon maaf, ya, belum tentu yang pintar-pintar mengajar itu punya kemudahan mengamalkan apa yang diajarkan. Itu belum tentu. Ya. Ada pintar mengajarkan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum, hai orang-orang beriman. Pintar nafsirkannya, jangan saling mencela. Nah, ustaz-ustaznya pada saling mencela itu. Bersatulah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu adalah surat Ali Imran ayat 103. Bersatulah dengan tali Allah Al-Qur'an, jangan terpecah belah. Nah, ini pada saling terpecah belah. Ini pengajian ini pengajian itu, yang ini merasa paling unggul, yang ini paling lemah. Nah, pintar bahasnya, tahu dalilnya, tapi untuk mempraktikkan belum tentu bisa. Nah, maka salah satu caranya apa? Caranya memulai dengan cara yang benar. Jadi sebelum kita ngaji, belajar 40 hadis, hadisnya apa saja, jadi orang hebat itu seperti apa yang diridhoi oleh Allah. Maka yang pertama, pastikan makanannya apa? Halal. Yang kedua, ya, setelah halal, pastikan yang dimakan secukupnya. Yang ketiga, perbanyak amal soleh dengan makanan itu. Kalau makanannya baik, jadi tenaga. Walaupun makannya sedikit, jadi tenaga untuk ibadah. Ya, puasanya bagus, baca Quran bagus, sholatnya enak, ngajar juga enak, walaupun sedikit makannya. Nah, itu berkah tandanya. Nanti setelah itu, baru kemudian mulai mendekati Allah dengan amal soleh. Makanya Imam Nawawi salah satu amalan andalannya selain puasa, tahajud. Kita latihan bangun jam 3, zikir, tahajud. Itu amal kedua. Setelah makan terbiasa, amal keduanya kita puasa, ya. Makan dengan makanan, selanjutnya tahajud. Imam Nawawi itu kalau malam, itu beliau ambil sudut yang remang-remang, enggak terlalu nyala lampunya. Ya, supaya enggak ketahuan orang, pengennya menyendiri, enggak kelihatan ria, tapi kalau sholat beliau khusyunya luar biasa. Ya. Selalu baca ayat paling favorit beliau itu waqifuhum innahum mas'ulun. Ya, berhentikan dia dulu. Jangan langsung dimasukkan ke surga, tanya dulu, hisab dulu. Jadi Imam Nawawi walaupun beliau orang hebat, alim yang hebat, ilmunya banyak, tapi tetap merasa dirinya itu kurang aman sebelum dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selalu amalan andalannya salah satunya tahajud supaya beliau itu merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama, makanannya yang bagus. Kedua, cari amalan-amalan yang mendekatkan diri kita dengan Allah. Salah satunya tahajud. Yang kedua, rajin puasa. Jelas sampai sini? Nah, jadi setelah beliau tumbuh, belajarnya gampang. Begitu baca ini langsung paham. Menghafal sesuatu langsung hafal. Imam Nawawi itu kalau baca langsung hafal. Ya, pahami, langsung mengerti. Nah, setelah itu beliau tumbuh jadi ulama hebat. Banyak buku yang ditulisnya. Di antara bukunya nanti ada misalnya kita sebutkan At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Cara kita menghafal Quran dan belajar ilmu bagaimana. Ya, kalian nih seperti sekarang duduknya kayak gimana yang betul tuh. Ya. Cara megang Quran seperti apa? Cara masuk majelis ilmu bagaimana? Itu ada adabnya. Nah, Imam Nawawi buat kitab di situ. Ada Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Ya, ada nanti Al-Minhaj, ya, ada syarah Sahih Muslim di dalamnya. Kemudian ada apa lagi?
Di antara yang paling terkenal, ya di antaranya adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ada 42 hadis disusun oleh Imam Nawawi. 42 ini pengalaman beliau selama hidup. Jadi ketika mendapat hadis yang tadi saya awal bacakan itu, siapa yang hafal, menjaga, mengamalkan 40 hadis yang pokok dari agamanya, maka ia akan dibangkitkan di hari kiamat sebagai ahli ilmu, ahli fikih, dan masuk kalangan ulama dan fuqaha. Maka sepanjang kehidupan beliau, ketika beliau belajar sampai jadi ulama, beliau merumuskanlah 40 hadis itu. Ini kurang lebih hadisnya, 1, 2, 3, 4. Begitu sampai ke 40, inti di yang ke 40 itu terkait dengan 2 hadis lain. Maka digenapkanlah kemudian jadi 42. Jadi begitu 40, hadis ke-40 itu tafsirnya 2 hadis yang lain. Maka dimasukkanlah 2 hadis ini sehingga jumlahnya menjadi 42 hadis. Tapi tetap disebutnya dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi di antara 40 hadis yang disusun oleh para ulama, yang paling terkenal, paling viral sampai sekarang adalah hadis-hadisnya Imam Nawawi. Insyaallah itu yang kita nanti akan pelajari. Hadis pertama apa, hadis kedua apa, hadis ketiga apa. InsyaAllah kita pelajari dengan sanadnya, kemudian juga dengan apanya, isinya. Nanti setelah hafal 1, amalkan dulu. Ya, setelah lancar mengamalkan, paham, bisa mengamalkan dengan baik, baru kita masuk hadis yang kedua. Sebelum masuk hadis kedua, akan dites dulu. Coba bacakan hadisnya. Kalau belum hafal, di luar. Ya, belum boleh masuk. Siap? Siap nggak belajarnya begitu? Siap ya? Nah, jadi nanti hafal dulu hadisnya, paham dulu satu-satu, kita amalkan dulu, begitu mengerti, nah nanti hadis yang kedua. Hadis kedua mengerti, hadis yang ketiga. 1 hadis bisa 1 bulan. Dulu Yai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu mengajarkan surat Al-Ma'un 3 bulan. 3 bulan. Padahal ayatnya pendek. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul alladzina hum an salatihim alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ayatnya pendek, suratnya pendek, tapi diajarkannya 3 bulan. Tapi 3 bulan itu, setelah itu jadi panti yatim, jadi rumah sakit. 3 bulan. Setelah paham, diamalkan jadi sesuatu. Nah, umat Islam dulu begitu. Surat Al-Asr itu kan paling pendek juga di Quran, selain Al-Kautsar. Surah 103, wal asr innal insana lafi illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bis haqq wa tawasaw bis sabr. Pendek, tapi diajarkan Yai Dahlan itu 8 bulan. Coba, Al-Ma'un 3 bulan, Al-Asr 8 bulan. Tapi setelah 8 bulan jadinya apa? Sekolah-sekolah, madrasah-madrasah. Nah, sekarang dikembangkan 168 universitas, ribuan TK, ribuan pesantren, ya ribuan sekolah. Itu dari surat Al-Asr, ngajinya begitu. Nah, kalau kita belajar sanad di hadis-hadis terkait dengan Quran, itu semua komennya sama begitu. Misalnya ada namanya Abu Abdurrahman As-Sulami, itu tabi'in, ya belajar hadisnya dari sahabat, belajar Qurannya dari sahabat. Beliau mengatakan, akhadtul Qur'ana an aqwamin. Kami itu kalau belajar Quran, enggak 1-2 guru, gurunya banyak. Setiap belajar enggak banyak-banyak, paling banyak 5 ayat. Nanti belajar artinya apa, maknanya apa. Setelah itu kami belajar mengamalkan. Setelah tahu ilmunya, paham artinya, bisa mengamalkannya, baru belajar ke ayat berikutnya. Sehingga jadinya orang-orang hebat, mereka Quran berjalan. Tahu artinya, tahu maknanya. Nah, kita sekarang baru belajar menghafal. Kalian semangat tuh ya. Semangat menghafal. Setelah nanti menghafal, belajar paham isinya. Setelah paham isinya, amalkan dalam kehidupan. Nah, nanti dengan itu insya Allah kita menjadi Quran berjalan seperti halnya diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulan yang pertama, kalau ingin jadi orang yang sukses, yang bagus, ya, ambil jadi ulama tuh, faqih, jadi ulama, gazi, ya, akhtar, faqih, jadi orang ahli fikih, ya, argi, ya, kaizan. Nah, kalau mau jadi orang-orang hebat seperti itu, salah satunya kuasai 40 hadis. Sudah hafal Quran berapa hadis?
40. Tapi sebelum menguasai hadis ini, sebelum belajar, makannya harus betul. Ya, secukupnya. Jangan sampai terlalu kenyang. Ya, cukup, sudah enak, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, awas, hati-hati, rajin puasa. Ya, yang keempat, rajin tahajud. Tahajudnya yang benar. Jangan sholat sambil ngantuk, nanti kepalanya lepas. Ya. Segar dulu, kalau perlu gerak-gerak dulu, baru sholat lagi. Ngantuk keluar, sholat gerak-gerak lagi. Jangan kalah sama burung. Ya, burung subuh-subuh sudah lompat-lompat tuh. Ya, kita kan suka lihat di sini tuh. Ya, masa burungnya lompat kalian yang ngantuk begini? Ya, siapkan, semangat lagi ya. Jadi ini yang kita bahas malam ini dulu. Kita tersambung live juga dengan teman-teman kita. Ya, boleh jadi juga yang menyimak teman-teman dimanapun berada. Mungkin ada yang tersambung tidak hanya dari Indonesia, tapi dari luar negeri. Nah, inilah suasana di pesantren, di masjid kami. Bagi nanti yang sering bertanya-tanya masuk pesantren di Mira seperti apa ya, nanti tinggal dicek keterangannya, ada di web. Nah, paling gampangnya masuk ke sini. Nah, itu ada 2 jalur. Nah, jalur yang pertama yang paling pokok itu lulus dari Akhyar International Islamic School, dari AIS ya, yang bertempat di Bekasi. Jadi belajar dari KB, kemudian TK, TKA, TKB. Nah, setelah selesai masuk SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Baru kemudian lulus kelas 6 bisa masuk ke sini. Nah, kenapa jadi penting? Karena kurikulumnya yang ada di sini ini bersambung dari sejak anak usia 3 tahun. Jadi pelajarannya bukan sekedar bisa hafal Quran, bukan begitu. Adabnya bagaimana, zikirnya bagaimana, gitu ya. Nah, cara akhlaknya seperti apa, itu semua bersambung. Nah, jadi walaupun nanti bisa langsung masuk, belum tentu nanti bisa menyesuaikan. Ya, harus belajar kembali untuk menyesuaikan. Nah, jalur kedua, kalau kuotanya misalnya ada yang tidak terpenuhi. Ya, misal kita buka 40, ternyata dari AIS itu ya biasanya jarang kalau yang mundur, kecuali yang tugas, ayahnya tugas ke luar negeri, ya keluarga mesti ikut, ya mau nggak mau misalnya tidak melanjutkan. Nah, misal dari 40 35, maka 5 itu akan dibuka. Dibuka biasanya setahun sebelum pembukaan, supaya nanti yang diterima sesuai syarat nanti adaptasi dulu. Ya, belajar dulu ilmu-ilmu tambahannya seperti yang pernah diajarkan di sekolah di AIS. Nah, kalian kan yang baru bergabung ada ya? Yang tidak lulus di AIS ya, tapi bergabung di sini. Kan belajar zikir dari awal kan? Pernah nggak belajar itu sebelumnya? Belum pernah ya? Ya, yang dibaca misalnya sebelum sholat, saat bangun dari tahajud sebelum subuh. Masih ingat gimana bunyinya? Masih ingat gak? Astaghfirullah. Terus? Doanya apa? Rabbi yassirli hamlal. Nah, pernah nggak dapat sebelumnya? Belum pernah. Yang setelah sholat pernah nggak zikirnya sama begitu? Belum kan? Nah, karena memang zikir itu bukan zikir-zikir sembarangan. Dari Nabi dikumpulkan, sahabat, ini ngebentuk ahli Quran, ini ngebentuk ulama. Nah, makanya setelah kalian terbiasa di sini, hafalannya lebih cepat kan? Lebih banyak kan dibandingkan dengan di sekolah, insya Allah lebih kuat gitu. Nah, itu udah disusun sebelumnya. Nah, kalau di sekolah mulai di sana dari KB. Oh, gimana saya sudah SMP bisa ikut lagi nggak masuk TK? Nggak bisa ya. Jadi harus sesuai usianya. Jadi kalian yang sudah di sini harus serius, harus semangat ya. Alhamdulillah terpilih, tapi masih dalam tahap seleksi akhir yang sekarang. Jadi sekarang betul-betul ya diselesaikan seleksinya. Jadi ada seleksi tertulis, sekarang praktek. Kalau mau nanti belajar di bulan Juli sudah siap belajar, Agustus September sudah belajar dengan baik. Dari sekarang harus lulus. Bangunnya yang betul, harus disiplin, ya. Kemudian menghafal Qurannya yang betul, karena nanti kalau lulus wisudanya di Mekah, di Madinah, ya. Nah, kemudian nanti ke sini pulang lagi 2 pekan, langsung berangkat lagi ke Mesir belajar bahasa Arab. Ini alhamdulillah kemarin ada permintaan. Nanti insya Allah kurikulum kita juga itu akan ada internasionalnya bersambung ke Al-Azhar. Ya, kemarin kita diminta kelas 3 di sini, SMA-nya diminta ke Mesir. Ya, aliyahnya. Tapi Ustadz masih lihat dulu. Jadi nanti kalau sudah sampai ke sana dari aliyah berarti nanti nyambung S1, S2, S3. Ya, mungkin nanti ada yang ke Al-Azhar, mungkin nanti ada yang ke Madinah, mungkin nanti ada yang ke Ummul Qura, mungkin ada yang ke Tripoli dan sebagainya.
mungkin ada yang ke Ciputat gitu ya. Nah, dan seterusnya bisa saja, wallahu alam. Yang penting kalian yang sudah di sini ya semangat ya. Semangat. Nah, bagi teman-teman yang bertanya-tanya nanti silahkan dicek. Di sini alhamdulillah kita sebaik mungkin ya, sebaik mungkin menata, menyiapkan dan sebagainya, semoga diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dulu yang kita bahas ya malam hari ini. Kita siapkan besok insyaallah subuh kita lanjutkan baca satu hadisnya, dan malam hari ini kita akhiri terlebih dahulu dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.